Jumpa lagi bersama saya TOTOIK. Ayo sinau bareng maneh. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang konkret, kita coba siapkan datanya dulu ya. Jadi dari trial balance atau ya neraca saldo biasanya ya. Yang jelas harus dibedakan kelompok di laporan posisi keuangan dan kelompok di laporan penghasilan komprehensif. Mesti siapkan, dibuat 3 kolom, merupakan kolom tahun berjalan, terus kolom tahun sebelumnya, dan kolom perubahan itu sendiri, khusus untuk yang laporan posisi keuangan. Terus kemudian untuk saldo awal dan akhir untuk beberapa akun, misalnya PPh pasal 25, 29, provisi penurunan nilai piutang, kalau ada provisi penurunan nilai persediaan, terus kalau ada piutang bunga, dan sebaliknya kalau ada akrual bunga. Juga disiapkan adanya mutasi pajak tangguhan tahun berjalan, provisi imbalan kerja termasuk pembayarannya, laba rugi penjualan aset tetap, juga mutasi tahun berjalan atas harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Dari laporan posisi keuangan tadi kita buat sheet baru sebagai dasar untuk kertas kerja laporan arus kas. Pastikan sel kenaikan penurunan setiap item aset dan liabilitas link dengan masing-masing aset dan item liabilitas tersebut. Kenapa? Jadi nanti kan kita kelompokkan ya dari setiap item unsur laporan keuangan. Untuk aset lancar kita jadikan satu dengan liabilitas jangka pendek, kecuali yang terkait dengan pendanaan, yang terkait dengan operasi. Terus kemudian aset tidak lancar kita kelompokkan tersendiri, dan kemudian untuk aktivitas pendanaan biasanya dari pinjaman bank atau dari pihak ketiga lainnya. Linknya kan bisa kasih tanda bentuk dolar itu ya, biar linknya tidak berubah walaupun kita pindah di baris yang berbeda-beda. Kemudian ambil bottom line dari laporan penghasilan komprehensif tahun berjalan yang neto paling bawah di kolom perubahan laporan arus kas tadi. Terus kemudian ditambah dengan penurunan setiap item aset dan kenaikan setiap item liabilitas. Kemudian dikurangi dengan kenaikan setiap item aset dan penurunan setiap item liabilitas. Secara neto hasilnya harus sama dengan kenaikan penurunan neto kas dan setara kas itu sendiri. Kalau misalnya ada beda, itu berarti ada data yang salah. Bisa jadi penyesuaian saldo laba atau adanya pembayaran dividen tahun berjalan. Kemudian nanti kita buat kolom penyesuaian dan kolom laporan arus kas setelah penyesuaian. Secara detail bisa nanti kita lakukan di Excelnya, tapi secara gambaran nanti untuk ilustrasi saja dari total comprehensive income tahun berjalan itu diambil yang tadi paling bawah bottom line-nya, terus ditambah dengan penurunan setiap item aset dan kenaikan setiap item liabilitas. Hasilnya harus sama dengan 0. Dalam contoh ini kebetulan ada selisih 400.000 dan ini merupakan pembayaran dividen. Ini yang dibilang penyederhanaan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Kemudian kita buat penyesuaian non kas untuk setiap aktivitas masing-masing laporan arus kas tersebut. Pertama tentunya untuk menyesuaikan laba bersih yang bottom line tadi dengan laba sebelum pajak. Kemudian penyesuaian non kas
penyusutan, laba rugi penjualan aset tetap, provisi imbalan kerja, beban bunga, pendapatan bunga. Terus ada baris lagi untuk unrealized gain loss atas selisih kurs. Kemudian perubahan atas aset liabilitas operasi, baris baru lagi untuk pembayaran pajak penghasilan, beban keuangan, dividen, pembayaran dividen, termasuk pembayaran imbalan kerjanya. Untuk beberapa item terutama yang terkait dengan pendanaan dalam contoh ini, itu ternyata pada tahun berjalan hanya ada rollover atas kreditur yang sama. Dengan sendirinya tidak ada arus kas keluar untuk pembayar maupun arus kas masuk pada saat kita terima pinjaman. Konsekuensinya berapapun perubahan atas imbalan jangka pendek ini dimasukkan pada penyesuaian di arus kas operasi. Jadi unrealized gain loss foreign exchange tahun berjalan. Kemudian untuk setiap item kita sesuaikan. Gambaran globalnya seperti itu ya. Kalau nanti Excel nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Kalau ada pertanyaan boleh di komen, dan jangan lupa ayo sinau bareng maneh. Matur nuwun.